Terima kasih. Bukan karena kuat dan kehebatan kami punya kerinduan untuk terus belajar. Tapi kami percaya ini semua karena dorongan Allah Roh Kudus yang boleh menyadarkan kami pentingnya firman Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, terlebih lagi dalam menghadapi guru-guru, nabi-nabi palsu penyesatan yang selalu ada di sepanjang zaman. Tolonglah dengan belajar pada malam hari ini, bukan hanya kami menambah pengetahuan, tapi membuat kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus yang sangat mencintai kami dan yang sangat kami cintai. Pimpin kami, biarlah hati kami boleh mengagumi Engkau sepanjang pembahasan akan materi ini. Berkati kami semua, berikan penerangan, berikan ketundukan dan kemampuan kami untuk bisa mengaplikasikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan saudara sekalian dari materi yang lalu kita sudah membahas tentang Yesus yang lain menurut versinya para bidat ya. Dan kita sudah membahasnya, klaim-klaim mereka tentang Yesus yang lain kita sudah bahas dan kita juga sudah menyanggahnya, menyangkalnya dan membuktikan bahwa klaim-klaim mereka tentang Yesus itu sangat berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Kita akan mereview sedikit tentang perbandingan klaim tentang siapa Yesus menurut para bidat dan apa yang Alkitab nyatakan tentang Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa menurut para bidat, Yesus bukan Allah sejati. Hanya kalau disebut Allah itu hanya Allah kecil, Allah minor yang lebih rendah dari Bapa. Tetapi Alkitab memberitahu, menyatakan dengan sangat jelas dengan berbagai macam ayatnya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sehakikat dengan Bapa. Menurut para bidat, Yesus bukanlah YHWH. Tapi Alkitab dengan bukti-bukti yang sangat banyak, ayat-ayat yang sudah kita bahas, telah menyatakan yang sebaliknya. Yesus adalah YHWH itu sendiri. Menurut para bidat, Yesus bukan juru selamat sejati, tapi hanya pelaksana tugas dari keselamatan. Tapi kita sudah lihat dari Alkitab sendiri menyaksikan, baik PL maupun PB, menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati, bukan sekedar PLT. Menurut para bidat, Yesus adalah manusia biasa yang dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Itu menurut para bidat. Tetapi dalam Alkitab, Yesus adalah yang sepenuhnya Allah. Dan dia sepenuhnya manusia. Jadi bukan manusia yang dipenuhi Allah, tapi benar-benar satu pribadi yang dimana dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi kalau sekali lagi kalau kita mendengar Yesus yang lain seperti itu, maka kita segera peka, oh ini Yesusnya para bidat, para penyesat, bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Lalu timbul pertanyaan kita, mengapa para bidat itu kok bisa mengajarkan Yesus yang seperti ini? Allah kecil, Allah minor, bukan YHWH, bukan juru selamat sejati, hanya manusia yang penuh Allah. Dari mana mereka mendapatkan pengajaran itu? Apakah dari buku Kopingho? Apakah dari Kaltimpos? Dari mana mereka bisa mengajarkan ajaran seperti itu, saudara sekalian? Jangan kaget, mereka mendapatkannya dari Alkitab. Dari Alkitab. Mereka juga pakai ayat-ayat Alkitab. Mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan. Loh, Alkitabnya sama, ayatnya sama. Tapi kok bisa mengajarkan Yesus yang berbeda? Kita yang suka belajar kita sudah tahu kesimpulannya. Iya, perhatikan cara nafsirkannya, cara memahaminya, itu yang bermasalah. Nah, tentang para bidat yang menggunakan Alkitab sebagai dasar kesesatan mereka, itu bukan hal yang aneh, saudara. Jadi bahwa para bidat menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mengajarkan kesesatan, itu bukan hal yang aneh. Karena mbahnya para bidat. Siapa mbahnya para bidat? Setan. Setan ketika mencoba manusia yang pertama itu pakai ayat
atau bukan pakai ayat? Pakai firman Tuhan. Coba kita lihat ya, supaya kita tidak kaget. Kenapa sih para bidat kok bisa mengajarkan Yesus yang lain pakai ayat firman Tuhan lagi? Tidak kaget, setan juga memakai ayat firman Tuhan untuk menyesatkan manusia. Kita lihat Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Wah, pakai firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, dia ngomong sama Hawa kan ya. Amin Hawa, Allah sudah berfirman sama kamu kan, bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi setan mau menyesatkan pun pakai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang diapain? Diputar balik. Apakah Allah memang ngomong seperti ini kepada Adam dan Hawa? Firman-Nya bagaimana? Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan, tapi satu pohon itu tidak boleh. Tapi setan ini, ya memang namanya setan lah ya. Kalau tidak gini tidak setan ya. Mengaku pakai firman, tapi firman yang diputar balik. Allah firman-Nya ngomong semua pohon dalam taman boleh, tapi dia ngomong semua pohon dalam taman jangan. Kata boleh ganti dengan jangan. Satu kata aja diganti sama setan. Dan ternyata telah menghancurkan Hawa dan kemudian Adam juga. Jadi tidak kaget bahwa para bidat itu menggunakan firman Tuhan sebagai dasar ajaran mereka. Karena mbahnya mereka, setan pun memakai firman Tuhan. Tapi firman yang diputar balikan. Jadi setan pun pakai Alkitab loh. Celakanya kalau banyak orang Kristen tidak tahu banyak Alkitab. Setannya pakai Alkitab. Gampang KO. Karena setan tahu yang asli, tapi diputar balik. Sedangkan banyak orang Kristen yang asli pun nggak tahu. Sehingga nggak tahu ini benar-benar firman Tuhan atau firman Tuhan yang sudah diputar balikkan. Lagi-lagi ini perlu menyadari, ini bisa nyadarin kita ya, perlu belajar firman Tuhan. Gak bisa cuma dengar khotbah seminggu sekali, gak bisa. Banyak orang Kristen lebih milih ya pergi nonton, pergi makan, sebagainya ya, dan tidak menggunakan waktu belajar firman dengan begitu baik. Padahal setan selalu menyerang dan dia menyerang memakai firman Tuhan yang diputar balikkan. Celakalah kalau kita sendiri tidak tahu firman Tuhan yang asli, sehingga kita tidak tahu kalau itu sudah dipalsukan oleh setan. Dalam perjanjian baru kita juga melihat lagi-lagi setan pakai cara yang sama. Kalau ingin menjatuhkan, pun pakai firman Tuhan loh. Dalam kisah waktu Yesus dicobai. Matius 4 ayat 4-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tadi kepada Hawa, firman Tuhannya diputar balik. Kepada Yesus, firman Tuhannya disalah fokuskan. Dimaknai secara salah. Diarahkan secara salah, tidak sesuai dengan konteks. Karena itu kalau kita menyimpulkan dari ayat-ayat yang dipakai para bidat, itu biasanya ayat yang telah disalah mengerti, atau ayat yang telah dilepaskan dari konteksnya, atau ayat yang hanya diambil sebagian saja. Itu adalah cara-cara penyesat menggunakan ayat-ayat Alkitab. Hanya dipakai sebagian, dilepaskan dari konteksnya, dimaknai secara baru oleh mereka. Dan itu lagi-lagi bukan teknik yang baru untuk menyesatkan. Itu sudah dipakai setan sejak lama. Memakai ayat firman Tuhan yang hanya dikutip sebagian, dilepaskan dari konteksnya,
diarahkan secara berbeda dan diberikan makna yang baru. Dan itu bisa menyesatkan. Tapi Yesus mengajari kita bagaimana melawan penyesatan yang semacam ini. Setan penyesat para bidat menggunakan ayat-ayat firman Tuhan sebagai dasar penyesatan mereka. Bagaimana menghadapinya? Yesus mengajarkan apa dalam hal ini? Pakai firman Tuhan juga. Yesus menjawabnya, ada pula tertulis. Jadi menghadapi penyesatan sudah tidak bisa pakai otot. Menghadapi penyesatan kembali ke firman Tuhan, kita mesti mengkoreksi. Kalau ayat-ayat itu dipakai menyesatkan, kita mesti curiga. Jangan-jangan cuma diambil sebagian. Jangan-jangan dilepaskan dari konteksnya. Jangan-jangan dimaknai secara salah. Ya, sehingga nanti kita akan lihat ternyata memang seperti itu cara para penyesat menggunakan ayat-ayat Alkitab. Jadi sekali lagi, ya seperti itulah ya penyesatan yang ada dan memang kebanyakan menggunakan ayat-ayat Alkitab sendiri. Sehingga kita perlu sungguh-sungguh belajar memahami ayat-ayat Alkitab secara benar. Nah sekarang kita akan melihat saudara sekalian tema kita tentang mewaspadai penafsiran sesat para bidat ya dari klaim-klaim mereka bahwa Yesus bukan Allah atau Allah kecil dan sebagainya. Kita akan lihat tentang dasar-dasar ayat yang mereka pakai dan kita akan membahas ayat-ayat yang mereka pakai. Tentu tidak semua ayat yang kita bahas ya karena akan butuh waktu yang sangat lama. Saya akan mengutip beberapa ayat favorit mereka ya untuk kita sama-sama akan luruskan makna yang sebenarnya. Para bidat mengatakan Yesus bukan Allah sejati, tapi yang lebih rendah dari Allah Bapa. Ya pakai istilah tadi ya, Allah kecil, Allah minor. Tapi bagi saya, apakah itu Allah sejati atau bukan Allah sama sekali? Tidak ada Allah kecil begitu ya. Apa dasarnya para bidat mengatakan bahwa Yesus bukan Allah sejati, tapi Allah yang lebih rendah dari Bapa? Mereka mengatakan Yesus itu hanya Allah yang perkasa. Sedangkan Allah yang sejati itu Allah yang maha kuasa. Mereka membedakan ya. Yesus itu cuma perkasa. Kalau Bapa itu maha kuasa. Perkasa sama maha kuasa lebih hebat mana? Maha kuasa. Berarti Yesus tidak maha kuasa, dia hanya perkasa. Berarti dia lebih rendah daripada Bapa. Lalu mengutip Yesaya 9:5 itu ya. Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Tapi kemudian dibandingkan dengan Kejadian pasal 17, Bapa itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, sehingga dengan membandingkan kedua ayat ini, mereka mengajarkan ini loh, Yesusmu itu, Yesus kita ini tidak sejajar dengan Bapa. Bapa itu maha kuasa, Yesusnya perkasa, jadi lebih rendah daripada Bapa. Laki-laki pakai ayat Alkitab loh. Kalau ini dikhotbahkan, lalu pendetanya mengatakan, amin saudara sekalian. Yang latah ayat firman Tuhan, amin gitu ya. Pokoknya seadanya firman Tuhan diaminkan semua. Apakah penafsirannya benar atau tidak benar. Kita akan bahas nanti ayat ini ya. Kemudian dasar mereka bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan lebih rendah dari Bapa adalah, Yesus itu hanya diklaim sebagai anak Allah. Bukan Allah yang sejati. Anak sama papa pasti beda. Lebih kuat mana papa sama anak? Papa lebih kuat. Yesus cuma anak Allah. Bapa itu Allah yang sejati. Gitu. Apalagi kemudian mengutip Yohanes 14 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan apa? Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Loh ini Yesus loh yang ngomong. Yesus dari mulutnya sendiri mengakui Bapa lebih besar dari aku karena aku ini anak. Bapa itu Bapa. Wah, kalau lihat ayat sekilas ini, wah, jangan-jangan benar di para bidat ini ya. Ternyata Yesus itu tidak setinggi yang kita aminkan, yakini. Ternyata dia lebih rendah nih. Dia sendiri ngomong Bapa lebih besar dari dia nih. Kita akan lihat bahasa itu ya. Kemudian para bidat mengatakan Yesus bukan Allah sejati, melainkan lebih rendah dari Bapa karena Yesus itu hanya utusan Allah. Hanya utusan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, ada dua lah.
Bapa sebagai Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan Bapa. Lalu mereka menafsirkan apa? Lebih hebat mana? Lebih besar mana? Yang ngutus atau diutus? Betul ya, yang ngutus lebih besar daripada yang diutus. Berarti Bapa lebih besar dari Yesus. Ini sejalan dengan pengakuan Yesus, Bapa lebih besar dari dia. Waduh, kita salah percaya Yesus nih. Pakai ayat Alkitab loh saudara sekalian ya. Kita akan bahas juga ayat ini. Yesus bukan Allah sejati tapi lebih rendah dari Bapa. Kenapa? Karena Yesus pun mengakui katanya dalam Markus 10:17-18. Hanya Allah yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Berarti Yesus tidak mengakui dirinya Allah. Ya. Nah, kita akan lihat juga ayat ini. Kemudian para bidat juga mengakui Yesus bukan Allah sejati, lebih rendah dari Bapa pada Bapa. Karena apa? Karena Alkitab mencatat dalam beberapa ayat Yesus itu cuma ciptaan Allah. Ciptaan. Itu ciptaan. Jadi Allah cipta Yesus. Baru nanti Yesus cipta yang lain. Itu tuh ada dalam Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini loh kitab Wahyu sendiri ngomong, Yesus itu siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Yang mula-mula dicipta Allah, ini loh ayat Alkitab mengatakan. Begitu. Ayat yang lain, Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku. Ini ayat tentang hikmat, dan hikmat ini bicara tentang Yesus. Dikatakan, YHWH telah menciptakan Yesus. Loh ini loh ayatnya mengatakan Yesus dicipta loh. Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, lebih utama. Berarti ini diartikan yang pertama dari yang semua yang diciptakan. Wah. Jadi pun mereka memakai ayat-ayat Alkitab untuk menyatakan, mengajarkan Yesus bukan Allah sejati karena dia adalah ciptaan dari Bapa. Wah, semua ayatnya kalau dilihat secara sekilas benar ya. Permulaan ciptaan, dia mengklaim Bapa lebih besar dari aku dan sebagainya. Kalau kita lihat sekilas kalimat per kalimat, kayaknya benar nih para bidat. Nah sekarang kita akan lihat saudara, bahwa semua klaim mereka dan semua ayat yang mereka pakai itu, nanti kita akan buktikan itu adalah ayat yang hanya dipotong, diambil sebagian, dilepaskan dari konteksnya, dan mereka suka memakai ayat-ayat dengan ayat-ayat secara khusus di mana salah penterjemahan. Ternyata memang salah nerjemahan Alkitab ini bisa dipakai senjata ya oleh para bidat. Nah kita akan lihat ayat-ayat mana yang salah terjemahan, ayat-ayat yang mana yang telah dilepaskan dari konteksnya sehingga timbullah Yesus yang lain seperti itu. Nah sekarang kita akan lihat saudara ayat-ayat yang dipakai oleh para bidat tadi ya, kita akan luruskan kembali maknanya. Yang pertama kita akan lihat Yesaya 9:5 yang kemudian dibandingkan dengan Kejadian 17:1 tadi ya, bahwa para bidat mengatakan Yesus itu lebih rendah daripada Bapa karena dalam Yesaya 9:5 dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus dalam Yesaya 9:5 itu dikatakan sebagai Allah yang perkasa, mighty God. Allah yang perkasa. Kemudian dibandingkan dengan Kejadian 17:1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itu YHWH ya, menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, the Almighty God. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercerai. Nah, lalu dibandingkan kan, Yesus sebutannya apa? Allah yang perkasa, hanya mighty God. Kalau Bapa sebutannya apa? The Almighty God.
Lebih hebat mana, lebih besar mana? Mighty atau the Almighty? Waduh, iya ya Bapa lebih gede, lebih berkuasa, lebih besar. Ya, sehingga Yesus hanya mighty. Kalau dalam bahasa Ibrani itu El Gibor. Sedangkan Bapa itu El Shaddai. Kalau hanya sekilas ini kelihatannya, wah ini kelihatannya benar ya. Hanya pertanyaannya adalah apakah Yesus hanya mendapatkan sebutan seperti ini? Cara menafsirkan Alkitab itu tidak hanya menyoroti satu ayat, tapi mengkaitkan ayat-ayat itu dengan seluruh ayat dalam seluruh Alkitab. Sehingga untuk mencari tahu siapakah Yesus, gelar-gelar apa saja yang diterima oleh dia, tidak bisa cuma Yesaya 9 ayat 5. Dari Kejadian sampai Wahyu mesti dirangkum semua yang bicara tentang Yesus itu dirangkum semuanya. Dan kita sudah membahas dalam rangkuman tentang siapa Yesus. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dia adalah Allah yang sejati. Dia itu YHWH sendiri. Dia itu Hotheos sendiri. Sehingga kita tidak hanya terpaku pada Yesaya 9 ayat 5 ini. Yang kelihatannya dipertentangkan kurang kuasa dibandingkan dengan Kejadian 17 ayat 1. Tidak. Karena kita sudah banyak tahu bahwa Yesus dalam Alkitab itu adalah Yahweh sendiri, adalah Hotheos sendiri. Ya. Lalu bagaimana dengan Bapa yang dikatakan sebagai the Almighty God, El Shaddai itu? Apakah Bapa hanya punya sebutan itu? Tidak ternyata. Dalam Yesaya, kitab yang sama, pasal yang ke-10, ayat 21, dikatakan, suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Jelas Yesaya 10 ayat 21 konteksnya ini adalah Bapa. Dan Bapa dalam Yesaya 10 ayat 21 dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Mighty God, El Gibor. Yang dalam 9 ayat 5 itu adalah gelar untuk Yesus. Jadi cara mereka membandingkan ya, Yesaya 9 ayat 5, Yesus mighty God. Bapa dalam Kejadian 17 adalah the Almighty God. Mereka tidak nyadari bahwa Yesus bukan hanya mighty God, tapi dia juga Hotheos, dia juga Yahweh sendiri. Dan mereka juga lupa membandingkan Bapa bukan hanya punya sebutan El Gibor, mighty God, El Shaddai, the Almighty God, tapi Bapa juga punya sebutan El Gibor juga. Jadi apa artinya? Artinya gelar-gelar seperti ini, Mighty God, the Almighty God, El Shaddai, El Gibor adalah gelar-gelar yang ditujukan baik kepada Bapa maupun kepada Yesus. Tidak ada semacam eksklusivitas, Bapa cuma El Shaddai, Yesus cuma El Gibor. Tidak ada begitu. Jadi baik El Shaddai, El Gibor sama-sama diperuntukkan baik Bapa maupun Yesus. Ini tidak bicara siapa yang lebih besar dalam sebutan ini. Ya itulah para bidat hanya menyoroti beberapa ayat yang kemudian dilepaskan dari ayat-ayat yang lain supaya orang mudah tertipu untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa dengan perbandingan antara El Gibor dan El Shaddai. Ya. Sekarang kita lihat lagi, mereka mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa karena Yesus hanya punya gelar anak Allah, bukan Allah. Nah, kita agak sedikit singkat di sini, kita sudah membahas yang lalu. Apa anak Allah? Ya kalau kita mengerti istilah anak Allah dalam konteks bahasa di Indonesia pada masa ini, ya memang artinya lebih rendah daripada Allah. Bapak sama anak yang lebih tinggi Bapak. Tapi tidak demikian dengan istilah anak Allah pada masa Yesus hidup di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Karena itu mengartikan istilah tidak bisa ya, istilah zaman kuno dipakai pada masa kini di tempat yang berbeda, diartikan sesuai dengan masa ini di tempat yang berbeda, tidak bisa. Mesti istilah itu dimaknai di tempat di mana dipakainya pada masa itu. Baru ketemu makna yang asli. Nah, istilah anak Allah di dalam konteks Alkitab, di dalam konteks Yudaisme,
itu tidak bicara lebih rendah daripada Allah. Tidak bicara lebih rendah daripada Bapa. Tapi istilah anak Allah itu jelas adalah bicara setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18 bagian B. Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Berarti dia sedang mengatakan aku ini anak Allah. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itu orang Yahudi marah. Para imam kepala marah. Waktu Yesus mengklaim diri sebagai anak Allah. Dan mereka langsung mau membunuh dia. Karena dianggapnya Yesus itu menghujat. Karena waktu dia menyebut sebagai anak Allah, dianggap sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi konteks orang Yahudi, istilah anak Allah itu tidak lebih rendah daripada Allah. Tapi menurut orang Yahudi istilah anak Allah itu sama dengan Allah, sejajar dengan Allah. Kita mesti tunduk dengan pengertian itu, bukan pengertian pada masa modern yang dipakai oleh para bidat tadi, saudara sekalian. Lalu mereka menggunakan ini untuk kemudian mengatakan yang lain. Kalau begitu Yesus adalah anak Allah sama dengan Allah, berarti kita juga dong. Kita kan anak Allah, berarti kita Allah juga dong. Gimana jawabnya? Yesus adalah anak Allah dan itu sama dengan Allah. Bagaimana dengan kita yang disebut sebagai anak Allah juga? Berarti kita Allah juga dong. Sama atau beda? Yesus anak Allah dan kita anak Allah. Sama atau beda? Beda, apa bedanya? Hah? Kita ini anak adopsi. Kita ini diangkat jadi anak-anak Allah. Tapi Yesus sebutan anak Allah di dalam Yohanes 3:16 adalah only begotten son. Tidak ada duanya. Ya. Itu sebutan yang spesial. Jadi tidak bisa disamakan dengan kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena dari sononya anak-anak Allah, tidak. Tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi Yesus sebagai anak Allah tidak sama pengertian dengan kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dia sebagai anak Allah dalam pengertian, dalam hubungan Tritunggal sebagai oknum atau pribadi yang kedua. Ya, jadi ketika para bidat mengatakan Yesus cuma anak Allah, ya kita jawab saja, anak Allah seperti apa yang kamu maksud? Apakah kamu maksudkan sama dengan apa yang orang Yahudi artikan pada masa itu? Bahwa orang Yahudi pada masa itu mengartikan, memaknai istilah anak Allah itu sama dengan Allah. Tidak lebih rendah sedikit pun daripada Allah. Dan karena itu mereka mau membunuh Yesus pada waktu menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain yang dipakai oleh para bidat untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa. Kita lihat 4 ayat ini. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa yang punya hidup. Lalu Bapa yang punya hidup ini kasih hidup kepada anak yaitu Yesus. Wah. Gimana ini? Berarti Yesus tanpa Bapa bisa hidup enggak? Kalau pembacaan sekilas ini. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian diberikannya hidup itu kepada anak. Berarti kalau tanpa Bapa, anak bisa hidup enggak? Berarti kan hidupnya anak ada awalnya. Waktu Bapa kasih. Berarti anak sama Bapa lebih hebat mana? Lebih tinggi mana? Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus loh yang ngomong, Bapa itu lebih besar dari aku. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah.
Kepala dari Kristus itu Allah loh. Berarti Yesus dengan Allah lebih tinggi mana? Waduh, makin tergoncang iman nih. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sebagai anak menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Yesus loh ini yang menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya di bawah Bapa. Jadi dari 4 ayat ini, benar dong kesimpulannya Yesus lebih rendah daripada Bapa. Amin. Enggak. Terus gimana ini? Yesus yang ngomong loh, Bapa lebih besar dari aku. Anak punya hidup itu karena diberikan oleh Bapa. Gimana? Kalau para bidat menggunakan keempat ayat ini mengajak saudara diskusi. Kamu di gereja diajarin apa? Yesus sejajar dengan Bapa. Oke, ini tak kasih ayat ini, 4 ini. Ya apa ini? Konteksnya. Apa konteksnya 4 ayat ini? Perendah Yesus. Yang lain? Yohanes 5:26, hidupnya anak dari Bapa. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar dari anak. 1 Korintus 11 ayat 3, kepala dari Allah adalah kepala dari Kristus. 1 Korintus 15:28, Kristus menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Ingat saudara, Yesus itu siapa sih? Iya, jangan lupakan itu ya. Yesus itu adalah Allah sepenuhnya, dia juga manusia sepenuhnya. Hati-hati, itu mesti kuat ya. Kita mesti kuat di dalam bagian ini. Yesus itu Allah sepenuhnya, tidak kurang sedikit pun, dan dia juga manusia sepenuhnya, tidak kurang sedikit pun. Sehingga di dalam Alkitab, saudara sekalian, ya, dalam Alkitab itu ada banyak ayat yang menyatakan kealahannya dia. Banyak. Tapi karena dia juga manusia sepenuhnya, maka di dalam Alkitab juga sangat banyak ayat yang sedang menyatakan akan kemanusiaannya dia. Jadi pada waktu kita mengingat Yesus adalah Allah, jangan lupa dia itu manusia. Pada waktu kita mengingat dia manusia, jangan lupa dia itu Allah juga. Dua ini jangan pernah terpisahkan. Karena memang pribadinya tidak terpisahkan seperti itu. Sehingga sekali lagi dalam Alkitab banyak ayat yang menyatakan kealahan Yesus, banyak ayat yang menyatakan kemanusiaan Yesus. Kenapa ada semacam dua sifat seperti itu? Ya karena itulah pribadinya Yesus. Satu pribadinya, tapi ada dua natur, dua hakikat di dalam satu pribadi itu. Allah sepenuhnya, sekaligus manusia sepenuhnya. Nah, di dalam keempat ayat itu bicara tentang kealahan Yesus atau kemanusiaan Yesus. Kalau dalam keempat ayat itu kita mengatakan ini bicara kealahan Yesus, kita akan jatuh pada kesimpulan para bidat. Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Dia itu cuma Allah kecil, Allah minor. Tapi saudara lihat semua konteksnya. Keempat ayat ini bicara tentang kemanusiaan Yesus. Keempat ayat ini Yohanes 5 ayat 26 ketika dikatakan anak punya hidup dari Bapa. Ya Yesus sebagai manusia dapat hidup dari mana? Dari Bapa, sebagai manusia dia loh. Sebagai manusia hidupnya dari mana? Ya dari Bapa, seperti kita. Kita hidup kan dari Allah yang kasih hidup. Yesus sebagai manusia juga dari Bapa. Yohanes 14:28, sebab Bapa lebih besar dari aku. Yesus sebagai Allah dengan Bapa sejajar. Tapi dia sebagai manusia dengan Bapa lebih rendah. Manusia dengan Allah sejajar bagaimana? Sama seperti kita dengan Allah kan tidak bisa kita menyejajarkan diri kita. Kita jauh di bawah Allah. Maka Yesus sebagai manusia pun dia itu lebih rendah daripada Bapa. Ingat sebagai manusia. Tapi dia sebagai Allah sejajar dengan Bapa.
Jangan bingung ya, itulah pribadi Tuhan kita. Yesus Kristus unik. Sebagai Allah sejajar dengan Bapa, tapi sebagai manusia dia lebih rendah daripada Bapa. Juga demikian dalam 1 Korintus 11 ayat 3 ketika dikatakan kepala dari Kristus adalah Allah. Ya karena sebagai manusia, ya Allah sebagai kepalanya dia sama seperti kita. Allah ada di atas kita. 1 Korintus 15:28 juga begitu. Sebagai anak, dalam pengertian sebagai manusia, taklukkan dirinya di bawah Allah. Sama, kita kan juga begitu sebagai manusia, kita taklukkan diri kita di bawah Allah. Jadi keempat ayat tentang Yesus ini, semua ini bicara bukan tentang kealahan Yesus, tapi bicara tentang kemanusiaan. Sehingga kita mesti ingat rumus ini. Ayat-ayat tentang kemanusiaan Yesus tidak pernah berarti Yesus bukan Allah. Ayat-ayat tentang kealahan Yesus tidak pernah berarti bahwa dia bukan manusia. Ingat ya, di dalam Alkitab selalu ada bagian-bagian itu. Ada ayat-ayat tentang keilahian, ada ayat-ayat tentang kemanusiaan. Ayat-ayat tentang keilahian tidak membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Ayat-ayat tentang kemanusiaan tidak membuktikan bahwa dia bukan Allah. Cuma seringkali para bidat mainnya begitu loh, main logikanya begitu. Ayat-ayat tentang kemanusiaan dianggap ini buktinya dia bukan Allah. Ayat-ayat tentang kealahan oleh orang lain dianggap ini bukan manusia. Tidak bisa begitu. Ayat-ayat tentang kealahan yaitu bicara kealahannya dia. Ayat-ayat tentang kemanusiaan itu memang bicara kemanusiaan dia. Karena Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, hakikat itu. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Jadi sekali lagi dalam keempat ayat itu, ini bicara tentang kemanusiaan. Yang memang secara kemanusiaan, dia memang lebih rendah daripada Bapa. Tapi dalam keilahiannya, dia itu sejajar, sehakikat dengan Bapa. Kita lihat pengakuan iman Athanasius. Pengakuan iman yang paling panjang dan paling lengkap. Baik tentang Tritunggal maupun tentang Kristologi. Kita tidak usah baca semua ayatnya, kita akan baca ayat 28 sampai 32. Karena itu adalah iman yang benar, bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Allah, Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Ia adalah Allah, diperanakkan dari kekekalan, dari zat sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri dari jiwa yang rasional dan daging manusia. Ayat 31, setara dengan sang Bapa dalam hal keilahiannya, lebih rendah dari sang Bapa dalam hal kemanusiaannya, yang sekalipun adalah Allah dan manusia, bukanlah dua, tetapi satu Kristus. Secara dalam hal keilahiannya, sehakikat, setara dengan Bapa. Dalam hal kemanusiaannya, dia lebih rendah daripada Bapa. Karena kalau para bidat mengeluarkan ayat-ayatnya yang mengatakan kelihatannya Yesus lebih rendah, maka kita langsung melihatnya, oh ini tentang kemanusiaan. Ya kita mesti mengakui betul Yesus lebih rendah daripada Bapa dalam hal kemanusiaannya. Tapi tidak demikian dengan hal keilahiannya. Dia setara dalam hal keilahiannya dengan Bapa. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Kita lihat ayat yang lain yang digunakan oleh para bidat ya. Tentang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa karena Yesus itu cuma sekedar utusan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 11:36, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Dalam kedua ayat ini dikatakan Yesus itu diutus Bapa. Kalau 4 ayat tadi itu bicara kemanusiaan Yesus ya. Dia dapat hidup dari Bapa, Bapa lebih besar daripada dia dan seterusnya, itu kemanusiaan Yesus. Tapi sekarang coba perhatikan kedua ayat ini. Kedua ayat ini bicara kemanusiaan atau keilahian Yesus.
Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini bicara keilahian Yesus atau kemanusiaan Yesus? Ada yang mengatakan keilahian. Siapa yang mau mengatakan ini ayat-ayat kemanusiaan? Tidak mungkin kemanusiaan. Kenapa tidak mungkin? Karena manusia Yesusnya belum ada. Manusia Yesusnya belum ada. Ini Bapa ngutus anak. Pribadi pertama dari Tritunggal mengutus pribadi yang kedua. Belum ada manusia Yesus. Allah Bapa ngutus Allah Anak. Berarti benar dong. Bahkan secara keilahian berarti Bapa lebih besar daripada anak. Begitu kesimpulannya? Lebih besar mana, yang ngutus atau diutus? Ayo. Presiden ngutus menteri ke Balikpapan, kerjain IKN. Lebih besar mana, presiden atau menteri? Presiden. Bapa pribadi pertama dari Tritunggal ngutus anak pribadi kedua dari Tritunggal. Lebih besar mana? Bapa. Berarti para bidat benar ya? Ayo. Gimana cara menjawabnya ini? Bapa ngutus anak sama-sama sebagai Allahnya. Apakah itu akan membuat kesimpulan anak lebih rendah daripada Bapa? Nah, kita perlu mengerti satu istilah dalam Tritunggal ini, namanya adalah economic subordination. Apa itu economic subordination? Ini tidak ada kaitan dengan ilmu ekonomi ya. Ini ya satu istilah ya, di dalam doktrin Tritunggal yang artinya adalah ketundukan demi keteraturan. Ya, economic subordination. Itu satu istilah yang makna sederhananya adalah ketundukan demi keteraturan. Jadi ketundukannya ini bukan masalah siapa lebih besar. Tidak, tapi ketundukannya ini demi keteraturan. Dalam Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus jelas sehakikat. Karena hakikatnya satu kok. Tritunggal itu definisinya apa sih? Satu hakikat, tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Hakikatnya satu, sama, setara. Karena cuma satu hakikatnya. Jadi Bapa secara hakikat sama dengan Anak, secara hakikat sama dengan Roh Kudus. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Sama, satu hakikat. Tapi dalam bekerja, ada ketundukan dari pribadi yang satu kepada pribadi yang lain. Dan ketundukan ini tidak kemudian menyebabkan hakikatnya jadi lebih rendah. Tidak. Itulah namanya economic subordination. Ketundukan demi keteraturan. Bahwa ketundukan itu tidak menyimpulkan hakikatnya lebih rendah. Tapi ketundukan itu adalah demi keteraturan dalam sebuah karya besar. Nah, kita akan buktikan bahwa ketundukan itu memang tidak bisa diartikan sebagai memiliki natur atau hakikat yang lebih rendah. Tidak. Tadi contohnya adalah presiden dan menteri. Presiden utus menteri. Menteri diutus presiden, dia tunduk kerja. Sekarang pertanyaan, secara hakikat, presiden sama menteri lebih tinggi mana? Secara hakikat. Sama, presiden manusia, menteri juga manusia kok. Hanya demi keteraturan sebuah karya, menteri mesti nurut sama presiden. Kalau menteri tidak nurut sama presiden, malah menterinya yang ngatur presiden. Gak teratur, sama kacau balau. Jadi menteri tunduk sama presiden tidak menyimpulkan bahwa menteri punya hakikat lebih rendah daripada presiden. Tidak. Sama-sama manusia hakikatnya, sama. Tapi dalam keteraturan perlu ketundukan satu sama lain. Samalah dengan pria dan wanita ya. Di dalam Alkitab pria dan wanita hakikatnya lebih tinggi mana? Suami dan istri hakikatnya lebih tinggi mana?
Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi secara hakikat di hadapan Tuhan itu sama. Laki-laki, perempuan, suami istri itu secara hakikatnya sama. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Tapi lihat dalam Efesus 5, 22, 23, perintahnya apa? Untuk istri kepada suami. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dalam Galatia, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama di hadapan Tuhan. Tapi begitu masuk ke rumah tangga, istri tunduk sama suami. Ketundukan itu tidak bisa diartikan dia punya hakikat yang lebih rendah daripada suami, tidak. Tapi demi keteraturan sebuah rumah tangga, ini mutlak. Demi keteraturan, demi satu tujuan, maka istri mesti menundukkan dirinya di bawah suaminya. Bukan karena hakikatnya lebih rendah daripada suami, tidak. Sama hakikatnya. Tapi demi keteraturan mesti ada ketundukan. Dan itu pun sama dalam Tritunggal ya. Bapa ngutus anak. Tidak berarti hakikat Bapa lebih tinggi daripada hakikat anak. Hakikat anak lebih rendah daripada hakikat Bapa, tidak. Sama sehakikat. Tapi demi keteraturan dalam karya keselamatan, maka anak rela diutus, dia mau pergi diutus. Jadi adanya Bapa yang utus anak, anak diutus Bapa, tidak membuktikan bahwa anak lebih rendah daripada Bapa dalam hakikat, tidak. Ya, tetap hakikatnya sama. Loren Botner, ketundukan dari anak kepada Bapa dan dari roh kepada Bapa dan anak berhubungan bukan dengan kehidupan hakiki mereka dalam diri Allah. Itu hakikat itu ya. Tetapi hanya dengan cara bekerja dan pembagian pekerjaan mereka dalam penciptaan dan penebusan. Dalam penciptaan dan penebusan Allah Tritunggal semua kerja. Tapi masing-masing ada bagian spesialnya. Dalam keselamatan, Bapa merencanakan, Yesus menebus, Roh Kudus mengaplikasikannya. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lebih rendah, semua sama. Ya. Oke, jadi ayat-ayat yang dipakai tadi oleh para bidat itu sekali lagi ayat yang telah dilepaskan dari konteksnya dimaknai dengan makna yang baru dari mereka ya. Dan kita mesti tahu arti yang sesungguhnya sehingga kita tidak tersesatkan. Kita masih akan membahas beberapa ayat lagi. Markus 10 ayat 17 sampai 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, oleh para bidat, perkataan Yesus ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Mereka langsung segera dengan sederhana menyimpulkan Yesus sedang mengatakan dia bukan Allah. Hati-hati waktu baca Alkitab, saudara. Merenungkan, mempelajari itu penting. Sehingga kita tidak salah menyimpulkan kalimat Yesus, lalu diartikan bahwa kalimat ini Yesus sedang mengatakan bahwa dia bukan Allah. Tidak. Lagi-lagi lihat konteksnya. Konteksnya itu apa sih? Justru ini tentang Yesus sedang mengkoreksi pemahaman yang salah dari anak muda itu. Yesus tidak memaksudkan bahwa dia bukan Allah, bahwa ia tidak pantas disebut baik, bukan. Tapi Yesus sedang mendapati bahwa anak muda itu sedang salah konsep. Bagi anak muda itu,
Yesus itu cuma manusia biasa saja. Karena itulah Yesus mengkoreksi. Karena kalau anak muda itu menganggap Yesus manusia biasa saja dan kemudian menganggap manusia biasa itu baik, maka ini yang dikoreksi Yesus. Gak ada manusia biasa itu bisa baik, gitu loh. Cuma Allah saja yang baik. Artinya apa? Kalau kamu nyebut aku baik, itu berarti kamu mesti ngakui aku Allah, begitu loh maksudnya Yesus. Bukan dia sedang menentang dirinya bahwa dia bukan Allah, untuk mengatakan bahwa dia bukan Allah, bukan. Dia sedang mengkoreksi pemikiran anak muda itu. Karena bagi anak muda tadi, Yesus itu bagi dia hanya manusia biasa. Tapi kemudian dia menganggap manusia biasa itu bisa baik, sehingga dia mengatakan guru yang baik. Yesus, kamu itu manusia biasa, tapi kamu itu baik. Maka Yesus mengatakan, gak ada manusia biasa itu bisa baik. Yang baik itu cuma Allah. Jadi kalau kamu mengakui aku baik, kamu mesti mengakui aku itu Allah. Jangan hanya manusia. Itu maksudnya Yesus. Dia sedang mengkoreksi pemikiran dari anak muda. Bukan sedang menyatakan dia bukan Allah. Hati-hati sekali dalam memaknai. Ya. Itu ya. Yang berikutnya. Nah, para bidat mengatakan Yesus itu lebih rendah daripada Allah karena Yesus itu cuma ciptaan Allah. Itu ayatnya sangat jelas tuh. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Wah, ini jadi senjata yang paling menyenangkan oleh para bidat, saudara. Ini salah satu ayat favoritnya mereka. Untuk mengatakan Yesus itu ciptaan. Itulah ayatnya jelas. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi bagaimana kita memperlakukan ayat ini? Ini kan kalau dilihat dari ayatnya ya benar-benar permulaan gitu ya. Ingat tadi ciri khas dari para bidat waktu menggunakan ayat melepas dari konteksnya, fokusnya salah, atau menggunakan terjemahan yang salah. 3 macam itu yang seringkali dipakai oleh para bidat. Mencomot ayat, lepas dari konteksnya, fokusnya diarahkan secara salah, atau memang suka dengan terjemahan yang salah. Karena itu, waktu kita membaca beberapa ayat yang kelihatannya menjadi ayat favorit para bidat, kita jangan ragu untuk ngecek terjemahannya. Dengan apa? Membandingkan dengan terjemahan yang lain. Kalau bisa sedikit Yunani ya boleh buka bahasa Yunani untuk melihat dengan lebih jelas. Nah, sekarang kita akan persoalkan kalimat permulaan dari ciptaan Allah. Nah, sekarang kita akan lihat kata permulaan itu di dalam bahasa Yunania katanya itu adalah arche. Kita ingat sekolah kita ya, archekos. Dari arche. Nah, kata arche ini itu tidak hanya punya satu makna tunggal yang artinya permulaan, bukan hanya itu artinya. Kata arche itu artinya banyak. 4 yang paling terkenal. Beginning, permulaan. Chief, pemerintah, kepala. Origin, asal usul. Source, sumber. Jadi satu kata arche ini memiliki berbagai macam arti. Lalu dari berbagai macam arti ini, arti mana yang mesti diambil? Lagi-lagi sesuai konteksnya. Lagi-lagi sesuai konteksnya. Ya. Mengutip dari Walter Martin, kata Yunani arche dalam Wahyu 3:14 bisa dengan benar diterjemahkan asal usul. Maka Wahyu 3:14 menyatakan bahwa Kristus adalah asal usul atau sumber dari ciptaan Allah. Jadi ketika Wahyu 3:14 tadi dikatakan ya, bahwa saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Sekarang kita akan cocokkan aja, mana yang lebih tepat, pakai permulaan, atau pakai kepala, atau pakai asal usul, atau pakai sumber. Nah, lagi-lagi sekali lagi untuk menentukan mana yang benar, mesti tidak boleh dilepaskan dari konteksnya
dan mesti dikaitkan dengan seluruh ayat tentang Yesus. Baru kita bisa tahu mana arti yang tepat. Kita sudah belajar ya, Yesus disebut sebagai Yahweh, disebut sebagai Hotheos, dan seterusnya. Maka kalau kita memaksakan arti permulaan, akan bertentangan dengan begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah sejati. Sehingga berarti kata permulaan tidak bisa diberikan sebagai terjemahan yang tepat. Tinggal 3, maka dari 3 itu yang paling tepat, itu adalah source, sumber. Ya, untuk para bidat ya pasti akan tetap mempertahankan permulaan. Karena itu mendukung tentang ajaran mereka. Tapi lagi-lagi akan bertabrakan dengan begitu banyak ayat yang mengatakan Yesus itu pencipta bukan ciptaan. Jadi kita mesti mengkoreksi bahwa terjemahan permulaan itu bukan terjemahan yang tepat. Bahkan terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar bukanlah permulaan ciptaan. Tapi terjemahan yang benar adalah sumber dari ciptaan. Ya. Nah sekarang kita akan perhatikan beberapa perbandingan terjemahannya dari NASB. New American Standard Bible. Memang masih menerjemahkan beginning. Tetapi ada catatan kakinya, ada keterangannya. Diberi keterangan apa? Origin or source. Dia tetap memakai terjemahan beginning. Tapi tetap ada keterangan, itu maknanya itu sumber. Bukan dicipta yang pertama, bukan. Lalu New King James Version juga tetap memakai beginning. Tapi ada yang khas di sana. B-nya bukan pakai huruf kecil, tapi pakai huruf gede. Untuk mengatakan bahwa ini sebagai predikat, bukan sebagai ciptaan. Ya. Jadi beberapa versi Inggris masih mempertahankan beginning, tapi tetap ada keterangan-keterangan tertentu yang diberikan untuk mengatakan ini bukan ciptaan. Begitu loh. Dari Living Bible baru memberikan arti sumber. Ya kemudian diterjemahkan dalam versi itu ya, FAYH, firman Allah yang hidup, sumber segala ciptaan Allah. Lalu bagaimana dengan LAI? Apakah LAI dalam TB kedua mengkoreksi terjemahannya? Puji Tuhan. Apresiasi untuk LAI TB2. LAI TB1 permulaan dari ciptaan Allah. Tapi setelah lihat di TB2 kata permulaan itu sudah diganti dengan sumber. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ya. Bagus. Memang beberapa terjemahan LAI memang harus dikoreksi terjemahannya. Ini bukan berarti Alkitabnya gonta ganti, tidak, ini terjemahannya yang kurang tepat, mesti diperbaharui lagi. Ya penerjemahkan manusia biasa, ya, bisa salah ya. Jadi akhirnya diterjemahkan secara benar, yaitu sumber. Jadi kata arke sekali lagi tidak punya makna tunggal, itu permulaan. Dia memiliki banyak arti dan salah satunya adalah sumber. Maka bukan permulaan yang tepat untuk mengartikan arke, menerjemahkan arke, tapi sumber yang paling tepat. Dilihat dari mana? Dari konteksnya dan dari seluruh ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang Yesus. Ya. Lalu ayat yang lain tentang ciptaan. Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Perhatikan ya, Amsal 8, 22, 23 ini konteksnya bicara hikmat. Dan hikmat itu dikatakan dicipta oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan siapakah hikmat itu? Dalam perjanjian baru, 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi memang Amsal 8 ayat 22 sampai 23 ini bicara tentang Yesus. Karena bicara tentang hikmat yang dipersonifikasikan.
Nah, kalau Amsal 8 ayat 22, 23 bicara tentang Yesus, lalu apa yang dicatat di sana? Tuhan telah menciptakan Yesus. Sudah pada zaman purbakala Yesus dibentuk. Waduh, lagi-lagi ini ayat favoritnya para bidat untuk mengatakan Yesus itu ciptaan. Karena hikmat dalam Amsal 8, 22, 23 itu dicipta, itu dibentuk. Berarti ada waktu di mana hikmat itu tidak ada. Berarti ada masa di mana hikmat itu baru ada setelah dicipta, baru ada setelah dibentuk. Berarti Yesus tidak kekal. Dia itu ada waktu di mana dia tidak ada. Apakah begitu? Lagi-lagi cara ngeceknya terjemahan. Karena seringkali para bidat lagi-lagi suka terjemahan yang salah. Ya, kita lihat sekarang terjemahannya. Yang tepat bagaimana? Dalam Amsal 8 ayat 22. Kita lihat Amsal 8 ayat 22 dulu baru 23 ya. Amsal 8 22 dalam terjemahan LAI kita, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kita akan lihat satu frase, telah menciptakan aku. Apakah memang artinya itu menciptakan sebagai satu-satunya arti? Nah, ternyata kalimat telah menciptakan aku itu dalam bahasa Ibrani itu Hanani. Telah menciptakan aku, Hanani. Nah, kata Hanani ini ternyata tidak punya makna tunggal. Kata Hanani ini memiliki banyak arti. Mendapatkan, menegakkan, mendirikan, membentuk, membeli, memiliki. Nah, dari sekian banyak arti, manakah yang mesti dipilih? Lagi-lagi untuk memilih makna dari beberapa kemungkinan, lagi-lagi lihat konteksnya, lagi-lagi lihat keseluruhan ayat yang bicara tentang Yesus. Supaya jangan sampai kita salah menerapkan terjemahannya. Kalau tetap memaksakan pakai menciptakan, itu akan bertentangan dengan begitu banyak Alkitab yang mengatakan Yesus sebagai Hotheos, sebagai Yahweh dan seterusnya, yang tidak mungkin dicipta. Jadi jelas telah menciptakan aku ini sebenarnya terjemahnya salah. Cuma LAI TB2 belum ada yang PL. Ya belum ada PL ya, baru PB yang tidak salah ya. Tidak tahu juga ya. Oh, tidak tahu juga. Kelihatannya baru PB ya. Next, seandainya TB2 mau terjemahkan yang PL ini mestinya diganti juga nih. Ya. Kita lihat terjemahan dari King James ya. Kalau dalam King James itu the Lord possessed me. Tuhan telah memiliki aku, bukan menciptakan aku. Jadi tidak mungkin kata menciptakan itu diterapkan untuk menerjemahkan Kanani dalam konteks ini, tidak bisa. Itu pasti akan bertentangan dengan konteks dan bertentangan dengan begitu banyak ayat yang mengatakan Yesus itu pencipta bukan ciptaan. Jadi saya pikir King James menerapkan satu terjemahan yang tepat, yaitu bukan menerjemahkannya dengan mencipta, tapi memiliki. Jadi Yesus bukan ciptaan, tapi dimiliki oleh Bapa. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak dimiliki Bapa. Ya, jadi tidak menunjukkan ada masa di mana Yesus tidak ada. Dan kalau mau benar-benar menerapkan Yesus dicipta atau Bapa mencipta Yesus, harusnya jangan pakai kata Hanani dong. Karena di dalam Ibrani ada satu kata yang mutlak artinya mencipta, yaitu kata bara. Seandainya memang penulis Perjanjian Lama ingin mengatakan bahwa Bapa mencipta hikmat. Kalau memang niatnya untuk mengatakan bahwa hikmat dicipta Bapa, mestinya tidak pakai Hanani. Mestinya pakai apa? Bara. Karena kata bara tidak punya arti lain selain mencipta. Tapi kita lihat dalam Amsal 8:22 tidak memakai kata bara. Tapi memakai kata Hanani yang itu bisa memiliki arti memiliki. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat 23? Amsal 8:23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Lagi-lagi ini kita koreksi terjemahannya.
kata aku dibentuk, itu dalam kata Ibrani adalah nisakti, yang punya arti sebenarnya aku ditentukan atau aku ditetapkan. Laki-laki terjemahan yang kurang tepat untuk LAI dalam Amsal 8 ayat 23. Dan kita contoh dalam terjemahan NIV. I was appointed. Aku telah ditetapkan sejak kekekalan. Dari semula sebelum dunia ada. Tidak ada bicara dibentuk atau dicipta. Jadi lagi-lagi kalau kita ketemu ayat-ayat yang dipakai para bidat, jangan langsung down iman kita, koreksi terjemahannya. Lihat konteksnya. Ya. Oke, ya kita lihat sekarang ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Kolose 1 ayat 15. Ini ayat yang dipakai para bidat untuk mengatakan Yesus itu ciptaan juga ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus ciptaan atau dicipta? Kita lihat. Yang sulung dari semua ciptaan. Lagi-lagi masalah terjemahan. NIV, yang sulung di atas semua ciptaan. Teologi itu bicara kata ya. Beda kata itu bisa beda makna. Yang sulung dari semua ciptaan. Bandingkan dengan yang sulung di atas semua ciptaan. Sudah punya makna yang beda ya. Yang sulung dari semua ciptaan, kelihatannya yang sulung ini bagian dari ciptaan ya. Sekali kalau dikatakan yang sulung di atas semua ciptaan. Maka yang sulung tidak menjadi bagian dari yang dicipta. Karena yang sulung itu bisa berarti sebagai yang memulai, yang terpisah dari bagian yang dicipta tadi. Nah, selain terjemahan NIV yang lebih tepat, kita lagi-lagi lihat konteksnya. Konteks Kolose 1 ayat 15 ini apa sih? Ketika dikatakan Yesus itu yang sulung dari semua ciptaan, konteksnya itu apa sih? Konteks Kolose 1 ayat 16-17. Itu justru menunjukkan keilahian Yesus. Yang menyatakan Yesus itu pencipta, bukan dicipta. Lagi-lagi kalau ayat 15 ini diambil, kemudian dilepaskan dari keseluruhan ayat, ini cara yang favorit dari para bidat, maka akan timbulkan makna yang berbeda. Kecuali ayat ini dimasukkan, dilekatkan pada konteksnya. Konteks Kolose 1 ayat 16-17 itu bicara tentang keilahian Yesus. Kita lihat ayat 16-nya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Justru Kolose 1 ayat 16 bicara Yesus sebagai pencipta, bukan yang dicipta. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik yang singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia atau melalui dia dan untuk dia. Ini loh bahayanya saudara ya. Mencomot ayat dilepaskan dari konteksnya. Apalagi dengan terjemahan yang salah lagi. Sudah terjemahannya kurang tepat yang dipakai, dilepaskan dari konteksnya, timbullah kesesatan. Dan waktu kita kembalikan ayat ini pada konteksnya, dengan terjemahan yang tepat, maka justru ayat ini sedang menguatkan Yesus itu ilahi, dia itu pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jelas ini bicara keilahian Yesus. Ya. Juga di dalam ayat 17, dalam Kolose 1 ayat 17 ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Perhatikan dalam versi Inggrisnya, King James Revised, NIV, NASB. He is before all things. Harusnya kalau before all things, itu pakai is atau pakai was? Before. Harusnya was. Tapi kenapa di sini is? Apakah ini salahnya King James, Revised, NIV, NASB? Tidak sesuai dengan gramatikal bahasa Inggris yang baku. Tidak. Karena memang dalam kata aslinya present. Before, tapi Yesusnya tetap present. Before, masa lalu, tapi Yesusnya tetap
is. Kita ingat Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata dalam versi King James ya, before Abraham was, I am. Dan kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu bahwa kalimat ini adalah kalimat kealahan yang sejati. Di mana Allah itu selalu present karena dia melampaui waktu. Mau before, mau present, mau future, dia selalu present terus. Dan yang seperti itu tidak pernah dimiliki oleh makhluk apapun dan siapapun kecuali Allah. Ya, jadi ketika Yesus di dalam Kolose 1:17 dikatakan ia ada terlebih dahulu dalam segala sesuatu. He is before all things. Itu sejajar dengan Yohanes 8 ayat 58. Before Abraham was, I am. Ini bicara tentang keilahian Yesus. Justru kalau 1 ayat 15 sampai 17 itu bicara keilahiannya dia. Dia pencipta, bukan ciptaan sama sekali. Ya, itulah para bidat yang sengaja mengambil terjemahan yang kurang tepat, kemudian dilepaskan dari konteksnya, menggunakan ayat itu untuk mengajarkan kesesatan. Tapi kita sudah belajar meluruskan, mengkoreksi, dan menyatakan bahwa penafsiran para bidat tentang ayat-ayat Alkitab mereka adalah penafsiran yang salah. Dan kita bersyukur kita memiliki pengertian yang benar. Sehingga dengan punya pengertian yang benar, kita akan lebih peka untuk melihat segala sesuatu yang palsu. Oke, jadi dari pembahasan ini kita sudah membahas penafsiran-penafsiran ayat-ayat dari ayat-ayat yang dipakai oleh para bidat, dan semuanya keliru, semua salah karena telah ditafsirkan dengan mendasarkan pada terjemahan yang kurang tepat, melepaskan dari konteksnya dan mengalihkan fokusnya. Tapi kalau semua dikembalikan ke terjemahan yang tepat, lekatkan pada konteksnya, pada fokus yang benar, maka akan menemukan makna yang berbanding terbalik dari penafsiran dari para bidat. Jadi Yesus bukan ciptaan, dia pencipta. Dia tidak lebih rendah dari Bapa dalam hakikat. Dia setara dengan Bapa dalam hakikatnya sebagai Allah. Ya, jadi itu yang kita boleh pelajari pada malam hari ini. Oke, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada yang bertanya tentang tema kita malam hari ini. Apakah ada? Dari Zoom kalau ada juga. Ya, silakan Hoyen. Ya, kalau ayat-ayat ini kan berbahasa Indonesia, Musa. Ya. Tadi Musa ada sampaikan bahasa aslinya sampai bahasa Yunaninya begitu ya. Nah, itu bagaimana ya untuk jemaat awam saat harus menghadapi seperti itu? Ini maunya orang bidat nih kan, ajaran bidat. Dia bilang ini teks aslinya ini, Yunaninya begini. Nah ini bagaimana nih Musa? Ya. ada tips enggak masukannya? Ya. Makasih. Jadi yang pertama begini, kalau para bidat itu ngutip versi Inggris, ngutip Yunani, yang paling pertama jangan cepat percaya dulu. Yang paling pertama jangan cepat percaya dulu. Karena mereka licik ya, mereka licik. Dan salah satu yang paling licik, saksi Yehova. Sering untuk ngutip katanya penafsir, katanya ahli bahasa Yunani ini. Setelah dicek, enggak ada itu. Menurut bahasa Yunani ini artinya begini, setelah dicek, enggak ada itu. Jadi kalau para bidat, meskipun dia sudah ngutipin versi bahasa Inggris, ya, ngutipin para ahli, ngutipin Alkitab Yunani, yang paling pertama jangan percaya dulu. Cek, recheck lagi. Gimana cek rechecknya? Ya kalau bisa cek recheck langsung cek recheck ya. Kalau enggak tanya yang sama yang bisa. Lagi-lagi memang begitulah cara mereka menyesatkan ya. Mereka mencoba untuk mengelabuhi intelektualitas banyak orang Kristen ya, sehingga
menyebut nama-nama tokoh, mengambil versi-versi. Ya caranya yang paling pertama sekali lagi ragukan itu. Belum tentu yang mereka kutip apakah dari Yunani, dari versi Inggris, dari kata ahli itu benar-benar. Kadang-kadang waktu mereka ngutip pun mereka lepas dari konteksnya juga. Jadi bukan hanya ayat Alkitab yang mereka lepas dari konteksnya, kadang-kadang komentar atau penafsiran orang-orang tertentu juga dilepaskan dari konteksnya. Sehingga para bidat itu juga seringkali ngutipin beberapa tokoh Injili. Tapi lagi-lagi dilepaskan dari konteksnya. Ngutipin ahli-ahli sejarah. Tapi lagi-lagi cuma diambil kalimat sepenggalnya. Sekali lagi yang pertama, ragukan itu. Yang kedua, cek-cek lagi. Benarkah? Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah kutipan dari Alkitab bahasa Inggris, apakah benar yang dikutip? Kalau itu dari Yunani, apakah benar dari seperti itu? Ragukan, cek-cek. Baru kita akan tahu. Ya. Dan kalau kita sudah lakukan itu, kita akan menemukan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya. Tapi itu cara lisiknya mereka seperti itu. Jadi memang kerja keras dia. Karena para penyesat ini kira-kira kerja keras enggak? Para penyesat menyesatkan ini kerja keras enggak mereka? Kerja keras loh. Mereka itu kadang-kadang bukan enggak tahu mereka salah loh. Mereka itu kadang-kadang enggak tahu bahwa tafsiran yang mereka ini sengaja mereka keluar dari konteksnya. Cuma komentar orang diambil sepenggal. Tapi mereka sengaja lakukan itu. Jadi mereka itu kerja keras untuk menyesatkan. Celakanya kalau kita tidak mau kerja keras belajar. Nah biarlah dengan hal ini ya, kita semakin giat belajar lah. Yang nyesatin aja semangat. Kalau kita tidak semangat bagaimana? Ya. Yang lain silakan. Musa, saya tanya Musa. Iya, Ko Burhan silakan. Makin kesini saya makin berpikir, keuntungannya apa mereka menyesatkan kita Musa ya? Kalau orang seberang mungkin bisa lah ya. Tapi kalau sesama kita, jadi tanda tanya Musa. Kira-kira menurut Ko Burhan apa keuntungan mereka? Apakah mereka mau supaya kita sesat semua apa gimana? Kira-kira saya enggak berpikir ke situ Musa. Kira-kira apa keuntungannya? Yang pertama, ya pengikut mereka akan tambah banyak. Yang kedua, ada pekerjaan setan di balik ini untuk menyesatkan. Apa tujuan setan? Menyesatkan. Ya. Jadi mungkin tidak bicara tentang materi, tidak bicara tentang keuntungan finance. Nah, tapi cari pengikut. Atau yang setannya memang dia ingin nyesatin. Memang kerjanya dia begitu. Ya. Atau ada yang mau coba berikan masukan, apa keuntungan mereka nyesatin? Selain cari pengikut dan ada pekerjaan tujuan setan di balik itu. Politik. Iya, itu mungkin kalau dalam survei 100 itu ya bagian yang kecil ya. Bisa jadi sih. Ya mungkin bisa juga. Kesombongan ya. Kesombongan. Ya, kembali ke ayat yang kita baca minggu lalu ya. Penyesatan tidak bisa tidak, pasti ada. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Oke, kalau tidak ada, ini adalah ketam yang nanti kita akan mulai lagi setelah HUT ya. Jadi nanti di September, di awal kita off dulu ketamnya, kita akan konsentrasi di HUT gereja, nanti kita akan lanjutkan setelah HUT lagi. Tapi tajam untuk Kamis depan akan tetap jalan. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup dalam doa. Tuhan, dengan apa yang kami pelajari, tolonglah kami
untuk peka betapa serangan terhadap kami gerejamu bukan hanya semata-mata ancaman penganiayaan secara fisik, yang mungkin tidak kami alami pada masa ini. Tapi kami sadarkan bahwa serangan dalam bentuk yang lain selalu terjadi, yaitu penyesatan-penyesatan yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah jemaat-Mu, supaya peduli akan tantangan ini, dan sungguh-sungguh mau melihat pentingnya untuk menjaga, mempedulikan akan kerohanian kami. Karena tolong tariklah kami untuk terus mau belajar dan belajar, Tuhan. Sehingga bukan hanya kami tidak disesatkan, tapi kami juga boleh menolong orang lain yang di dalam ancaman penyesatan yang ada. Kami sadar dengan kekuatan kami tak mampu, tapi dan terus bergantung kepadamu Tuhan, kami akan dimampukan. Karena kami percaya Engkau kepada kami yang baik dan menuntunkan dengan sempurna. Terima kasih, berkati kami semua yang terus setia belajar. Dengan semakin belajar kami semakin mengenal Engkau, dan dengan semakin mengenal Engkau kami semakin mengasihi. Terima kasih doa kami. Kami mengakhiri untuk kelas pada malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam.